Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi dan latihan OSN IPA SMP dan ini merupakan bagian yang ketujuh. Pada bagian ketujuh ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan topik kelistrikan ya, baik itu nanti ada yang listrik statis maupun yang listrik dinamis. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. 4 buah benda bermuatan P, Q, R, dan S berkelakuan sebagai berikut. P dan Q saling menolak, P dan R saling menarik, R dan S saling menolak. Pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Oke ya, jadi soal ini berkaitan dengan sifat muatan ya. Jadi kalau muatan itu sejenis, dia akan saling tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda jenis, dia akan tarik-menarik. Seperti kita tahu bahwa muatan itu ada muatan yang positif dan ada yang muatan negatif ya. Jika muatan positif dengan muatan negatif, dia akan tarik-menarik. Kemudian kalau sejenis seperti yang tadi diungkapkan, positif dengan positif akan tolak-menolak, negatif dengan negatif juga akan tolak-menolak. Nah, kita akan cek, cara mengeceknya adalah kita cek jawabannya, karena kita tidak tahu mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kita cek satu persatu jawabannya ya. Kita mulai dari option yang A. Jika P bermuatan negatif, maka S bermuatan negatif. Lihat, kalau P-nya negatif, berarti R-nya harus positif kan? Karena P dan R itu saling tarik-menarik, berarti R-nya harus positif. Sedangkan jika R-nya positif, berarti S-nya juga harus positif. Kenapa? Karena R dan S saling menolak ya, atau tolak-menolak. Berarti yang pertama itu jelas salah kan? Yang kedua, jika P bermuatan positif, maka Q bermuatan negatif. Kalau P-nya positif, berarti R-nya harus negatif ya. Jika R-nya negatif, berarti P dan Q saling menolak, berarti P-nya positif, Q-nya negatif. Jadi jelas salah karena P dan Q saling tolak-menolak, berarti Q-nya harusnya positif. Jadi yang kedua juga salah. Kemudian yang ketiga, opsi C, jika Q bermuatan negatif, maka S negatif. Lihat, kalau Q-nya negatif, berarti P-nya itu harus negatif karena P dan Q saling menolak, berarti P-nya harus negatif. Jika P-nya negatif, berarti R-nya harus positif karena P dan R saling tarik-menarik, jadi R-nya positif. Kalau R-nya positif, maka S-nya harus positif juga karena R dan S saling tolak-menolak. Sedangkan di sini S-nya adalah negatif, berarti ini juga salah ya. Kemudian untuk pilihan yang gede, jika R bermuatan negatif, maka P-nya negatif. Kita lihat, R-nya negatif. Kalau R-nya negatif, berarti kita mulai dari R dan S ya. R dan S saling menolak, berarti S-nya harus negatif. Jika S-nya negatif, berarti ini ternyata kita nggak perlu mencari S ya, karena P dan R punya hubungan langsung, P dan R saling menarik. Maka kalau R-nya negatif, P-nya harusnya positif. Jadi ini juga salah. Maka kemungkinan jawabannya hanya satu, yaitu E ya. Tetapi kita cek coba untuk yang E. Jika S bermuatan negatif, S itu negatif, maka P-nya positif. Kita lihat S itu berhubungannya dengan R, saling tolak-menolak. Berarti kalau S-nya negatif, R-nya juga harus negatif. Jika R-nya negatif, P dan R saling tarik-menarik, berarti P-nya harus positif. Nah, ternyata ini betul ya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Sifat yang kita pakai adalah jika muatannya sejenis itu tolak-menolak, jika muatannya berbeda jenis dia akan tarik-menarik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Elemen pemanas kompor listrik, elemen pemanas sebuah kompor listrik 110 volt mempunyai hambatan 20 ohm. Jika kompor ini digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 10 derajat selama 10 menit dan dipasang pada tegangan 110 volt, maka suhu akhir air adalah titik-titik. Oke, jadi di sini tidak murni materinya tentang listrik, tetapi di sini ada kaitannya juga tentang energi kalor ya, atau kalor ya. Jadi yang kita pakai di sini adalah transformasi energi atau perubahan energi. Energi listrik akan dipakai untuk memanaskan air, maka energi listrik akan diubah menjadi energi panas atau kalor. Jadi kita bisa tuliskan energi listrik itu akan diubah, maka notasinya adalah sama dengan energi panas atau Q ya. Energi panas atau kalor itu biasanya disimbolkan dengan Q. Energi listrik itu persamaannya adalah daya listrik, yaitu P dikalikan waktu. Sedangkan Q-nya karena di sini dipakai untuk menaikkan suhu, kita menggunakan persamaan M dikali C dikali delta T ya, seperti ini. Nah, kemudian daya listrik sendiri P itu kita punya beberapa persamaan. Persamaan dasarnya adalah P itu V tegangan listrik dikalikan I. Nah, di sini saya tidak akan menuliskan V itu apa, I itu apa, silahkan dipelajari sendiri ya. Jadi simbol-simbolnya tidak akan diberi keterangan, jadi teman-teman pelajari untuk materi-materi dasarnya.
Kemudian kita juga bisa menggunakan P itu sama dengan menghubungkan dengan hukum Ohm. Ingat hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. Maka kita bisa menuliskan V-nya kita ganti IR. Berarti I dikali R dikali I, maka I-nya double jadi I kuadrat dikali R ya. Kemudian persamaan yang ketiga kita juga bisa pakai persamaan kita ganti I-nya. I itu adalah V per R, berarti V dikali V dibagi R, jadinya V kuadrat per R. Jadi persamaan yang kedua dan ketiga ini kita peroleh dari menghubungkan persamaan yang pertama ini dengan hukum Ohm yang ini ya. Jadi bisa diganti-ganti aja nanti. Sehingga kita menemukan dua persamaan yang berkaitan dengan daya listrik ya. Oke, untuk soal ini mana yang lebih efisien kita pakai? Kita lihat yang diketahui di soal itu adalah tegangan dan hambatan R ya. Jadi V dan R, maka lebih gampang kita menggunakan persamaan yang ketiga yaitu P itu sama dengan V kuadrat dibagi R. Jadi kita gantikan P-nya menjadi V kuadrat dibagi R dikali T sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, yang akan kita cari di sini adalah perubahan suhunya dulu. Kita akan mencari delta T ini perubahan suhu ya. Kemudian kita masukkan nilai V-nya. V-nya adalah 110 dikuadratkan. Kita tulis dulu seperti ini. 110 dikali 110 dibagi dengan R. R-nya adalah 20 ohm dikali waktunya. Nah, di sini waktunya diberikan 10 menit. Menit itu bukan satuan SI. Satuan SI-nya adalah sekon. Maka ini kita ubah jadi 10 dikali 60. Maka ini dikalinya dengan 600 ya di sini. Karena 10 dikali 60. Sama dengan massa airnya adalah 1 kg. Kemudian nah di sini juga kita dapat kapasitas kalor jenis ya di sini C di sini ya. Nah, kalor jenisnya tidak diketahui di soal, tetapi karena kita tahu bendanya adalah air, maka teman-teman perlu sedikit menghafalkan ya bahwa kalor jenis air itu sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kalau dalam satuan SI. Kalau dalam satuan yang CGS atau satuan yang tidak SI, maka ini jadinya 1 ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi seperti ini ya. Berarti C di sini karena semuanya adalah SI, kita pakai C-nya adalah 4200. Jadi pakainya 4200 baru kita kalikan dengan delta T. Nah, kita sederhanakan dulu. Yang kanan ada 100, yang kiri juga ada 100. Maka kalau dibagi 100, nolnya bisa dicoret ya, habis. Kemudian ini ada 110, di bawah ada 20, kita coret nolnya 1. Kemudian 2 sama 6 kita coret jadi 3. Berarti delta T-nya bisa kita tuliskan 11 dikali 110, oke, dikali dengan 3 dibagi dengan 42. Nah, ini adalah nilai dari delta T-nya. Kita akan hitung nilainya. Kita akan dapatkan ya, kalau 11 dikali 110 dikali 3 dibagi 42 itu nilainya adalah kalau dibulatkan sekitar 86,4 sekian ya, atau kita tulis 1 desimal karena jawabannya juga 1 desimal sama dengan delta T. Nah, di sini kita tahu bahwa perubahan suhunya atau delta T-nya 86,4, padahal suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya berapa? Ya tinggal kita jumlahkan kan. Jadi suhu awalnya 10 derajat Celcius, kemudian dia akan naik sebesar 86,4 derajat Celcius. Ini kenaikannya. Maka suhu akhirnya berapa di sini? Ya tentu saja jawabannya adalah 96,4 ya. Jadi dari 10 ditambah dengan 86,4. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal yang kedua ini. Di sini ada sedikit kombinasi yaitu menggunakan menggunakan kalor ya. Jadi tidak murni listrik tetapi kalor. Tapi pelajarannya adalah di sini teman-teman harus sudah belajar tentang daya listrik dengan berbagai macam persamaannya, dan tentu saja materi ini juga sudah tersampaikan tetapi di kelas 9 ya. Bagi teman-teman yang ikut OSN kan mestinya kelas 7 dan 8. Jadi harus belajar materi yang kelas 9 khususnya untuk bagian listrik dinamis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah ampermeter mempunyai hambatan 18 ohm dan berdaya ukur 10 mA. Agar daya ukur ampermeter meningkat menjadi 100 mA, maka harus dipasang hambatan titik-titik dan dipasangnya seri atau paralel. Oke. Jadi topik ini adalah topik yang berkaitan dengan ampermeter, dan lebih tepatnya nanti kita akan mencari mencari hambatan yang disebut dengan hambatan shunt ya. Jadi seperti ini.
kita mempunyai ampermeter yang punya hambatan 18 ohm. Saya gambarkan ampermeternya seperti ini A ya. Ampermeter ini punya hambatan 18 ohm dan punya batas ukur itu 10 miliampere. Nah, tetapi dia akan dipakai untuk mengukur arus yang nilainya 100 miliampere. Nah, maka bisa dibayangkan apa yang terjadi. Pasti ampermeternya jebol kalau misalkan kita kasih di sini 100 miliampere. Ya, jadi ampermeternya nanti akan jebol. Kenapa jebol? Karena arus yang masuk itu lebih besar jauh dari batas ukur yang harusnya dia terima, yaitu cuma 10 miliampere. Maka supaya bisa mengukur 100 miliampere, apa yang harus dilakukan? Caranya adalah pecah arusnya ini. Arus yang 100 miliampere ini kita pecah supaya yang lewat ampermeter itu 10 miliampere, yang satunya dilewatkan ke resistor yang harus dipasang tambahkan. Nah, kita pecah di sini. Nah, resistor yang dipakai untuk memecah arus inilah yang disebut sebagai hambatan atau R shunt namanya. Nah, R shunt. Jadi dipasangnya karena dia harus pecah, harus dipasang secara apa di sini? Tentu saja pasangnya adalah secara paralel. Maka jawaban yang seri itu jelas salah. Ini seri salah, yang ini seri salah, yang ini seri salah ya. Jadi jawabannya tinggal antara pilihan B atau pilihan D. Jadi seandainya mau gambling, itu kemungkinan benarnya sudah menjadi 50% ya. Kalau awal tadi sebelum tahu ini 20%, sekarang tinggal 50%. Nah, berikutnya ya kalau bisa jangan gambling ya. Berikutnya kita hitung berapa nilai hambatan R shunt-nya ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan sifat-sifat dari rangkaian listrik. Nah, sifatnya apa rangkaian listrik itu? Ingat, kalau rangkaian itu paralel, maka tegangannya sama ya, tegangan itu V atau voltasenya sama. Sedangkan kalau rangkaiannya seri, maka arusnya sama. Nah, I-nya sama. Oke, jadi kita gunakan cuma konsep ini aja, dan konsep hukum Ohm. V itu sama dengan I kali R. Ini yang akan kita pakai. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa supaya arusnya ini bisa terukur, maka harus dipecah. Yang lewat ampermeter itu harus 10 miliampere. Berarti yang lewat R shunt itu harus sisanya 100 miliampere. Karena ini lewat percabangan ya, hukum 1 Kirchhoff. Di sini 10 miliampere, maka di sini harus 90 miliampere. Supaya totalnya adalah 100 miliampere. Nah, berikutnya kita akan menghitung tegangan yang ada di ampermeter sini. Berapakah nilai tegangannya? Gunakan hukum Ohm. V itu sama dengan arusnya itu 10 miliampere dikalikan hambatannya 18 ohm. Jadi sama dengan 180, satuannya milivolt ya. Karena di sini kita pakai miliampere. Jadi satuannya milivolt. Berarti tegangan yang ada di ampermeter sini nilainya adalah 180 milivolt. Sedangkan kita tahu bahwa ampermeter dan R shunt ini dirangkainya paralel. Kalau paralel, apa yang terjadi? V-nya sama. Berarti tegangan yang ada di R shunt itu juga harus 180 milivolt. Nah, padahal V itu I kali R, kita pakai I-nya di sini, I kali R shunt itu sama dengan 180. Nah, seperti ini ya. Kemudian I-nya itu 90 miliampere. Ini milivolt ya, ini milivolt. Kemudian R shunt-nya kita cari, kita tulis RSH gini aja, sama dengan 180. Maka dengan mudah kita dapatkan R shunt-nya adalah 2 ya. Jadi 2 ohm, maka kita dapatkan nilai hambatannya itu harus 2 ohm dan dipasangnya harus paralel. Maka yang betul adalah yang opsi D. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dua alat pemanas air yang bertegangan sama memerlukan waktu masing-masing 15 menit dan 10 menit untuk memanaskan 1 liter air. Apabila keduanya dihubungkan secara paralel, maka 1 liter air tersebut akan mendidih dalam waktu titik-titik. Oke, jadi konsep yang kita pakai sama dengan soal sebelumnya, yaitu ada alat listrik ya yang dipakai untuk menaikkan suhu karena sebagai pemanas dia. Maka kita bisa mulai dari sini. Energi listriknya itu akan diubah menjadi energi kalor. E sama dengan Q. Atau kita bisa tuliskan E-nya di sini E listrik ya, seperti itu. Sedangkan energi listrik itu persamaannya adalah V kuadrat dibagi dengan R dikali T. Nah, kenapa kita pakai V kuadrat per R dikali T? Ya karena yang diketahui di sini tegangannya sama kan. Nah, kita menggunakan yang berkaitan dengan tegangan. Kenapa nggak pakai V kali I? Karena di sini yang kita butuhkan adalah hambatan dari pemanas itu. Kenapa? Karena nanti kita akan hubungkan secara paralel ya. Jadi kita pilih P-nya. Tadi kan kita tahu nih, P-nya itu kan bisa milih salah satu. Ada V kali I, ada I kuadrat kali R, atau ada V kuadrat per R.
Untuk ke soal ini kita pemilih yang V kuadrat dibagi R. Kenapa? Karena kita ingin mencari tahu nilai R-nya. Tujuannya apa? Nanti kita akan lihat ya, kenapa kita perlu tahu R-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu yang di sini. Jadi V kuadrat per R kali T sama dengan Q ya. Q-nya kita tulis saja Q. Kita nggak perlu memecah menjadi MC delta T. Jadi di sini kita hanya perlu nilai R-nya saja ya. Jadi dari persamaan ini kita hanya memerlukan ekspresi atau persamaan untuk R. Nah, coba perhatikan di sini. R-nya itu berarti sama dengan V kuadrat ya dikali dengan T dibagi dengan Q. Oke, jadi seperti ini. Nah, baru setelah kita menemukan R, kita masukkan data masing-masing. Untuk pemanas yang pertama, dia butuh waktu 15 menit kan untuk memanaskan 1 liter air. Jadi dia butuh waktunya 15 menit. Kita biarkan T-nya dalam 15. Jadi R yang pertama, pemanas pertama, jadi V-nya sama, V kuadrat dikali waktunya 15 dibagi dengan Q. Itu R yang pertama. Sedangkan R yang kedua, dia butuh waktu 10 menit. Ya, R yang kedua itu dia butuh waktu dalam memanaskan 1 liter air waktunya 10 menit. Jadi R2 itu sama dengan V-nya masih sama karena tegangannya sama. Waktunya adalah 10 menit dibagi dengan Q. Ya, Q-nya adalah energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan air itu. Maka Q-nya juga masih sama. Yang berbeda di sini adalah hambatan dari pemanasnya. Nah, berikutnya pemanas ini dihubungkan secara paralel. Jadi R-nya dihubungkan paralel nanti. Nah, ingat kalau paralel maka R totalnya adalah pakai 1 per ya. Jadi 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi nanti R-nya kita ganti pakai persamaan ini. Nah, di sini kan sama-sama V kuadrat dibagi Q. Ini juga sama-sama V kuadrat dibagi Q. Nah, untuk memudahkan aja ya, ini kita menuliskannya anggap aja ini 15X gitu. Ini kita misalkan X supaya penulisannya mudah aja. Jadi R1 15X, R2 juga 15X karena V kuadrat per Q-nya sama. Maka kita bisa hitung tuh R paralelnya. 1 per R paralel itu sama dengan 1 per 15X ditambah 1 per 10X. Seperti biasa, samakan penyebutnya menjadi 30X. Berarti ini 2 ditambah dengan 3 ya. Maka 1 per R paralel itu sama dengan 5 dibagi 30X. Artinya R paralelnya adalah 30X dibagi 5. Kita balik jadi 6X. Nah, R paralelnya sekarang 6X. Berarti R paralelnya atau R totalnya itu sama dengan 6 dikali X-nya kita ganti lagi. V kuadrat per Q. Nah, ini adalah R totalnya atau R setelah mereka digabung. Lalu kita kembalikan lagi dia ke persamaan ini. Ya, jadi ini agak bertahap-tahap ya. Kita kembalikan ke persamaan ini. Energi listrik itu harus sama dengan energi kalor. Jadi V kuadrat dibagi dengan R. Nah, R-nya sekarang kita pakai 6 dikalikan V kuadrat per Q dikalikan dengan waktunya yang akan kita cari itu sama dengan Q. Ya, nanti Q-nya bisa dicoret di sini kan. Q-nya kita pindahkan ke atas. Jadi karena ini dibagi ya, dibagi kemudian dibagi lagi, ini bisa naik ke atas. Jadi V kuadrat kali Q itu sama dengan 6 dikali dengan V kuadrat V kuadrat dikali T sama dengan Q. V kuadratnya bisa dicoret, Q-nya bisa dicoret. Maka kita punya bentuk yang lebih sederhana ya. Ingat ini Q-nya dicoret berarti angkanya 1 di sini. T dibagi 6 sama dengan 1, artinya T-nya sama dengan 6. Nah, satuannya apa? Satuannya ikut yang lain. 15 di sini menit, 10 di sini menit, maka T-nya adalah 6 menit. Jadi seperti itu ya. Jadi ini soal yang mengkombinasikan antara energi listrik dengan energi kalor lagi. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman untuk belajar fisika lebih jauh lagi. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Dan teman-teman yang ingin menyaksikan video-video lainnya nanti bisa lihat di deskripsi, linknya saya sertakan di sana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.